Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok KKN 179 dan 180. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait investasi dan juga pinjaman online ilegal. Nah, jadi pemberitahuan di sini sebenarnya saya bukan menyampaikan informasi murni dari saya, tetapi saya di sini hanya meneruskan ya apa materi yang telah saya dapat melalui seminar yang telah saya dapatkan. Nah, gini. Jadi pertama kita membahas tentang investasi. Nah, apa itu investasi? Nah, singkatnya atau dasarnya itu investasi itu komitmen saat ini atas uang atau sumber daya lain yang kita punya supaya kita itu mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, jadi apapun itu yang kita korbankan, kita komitmenkan saat ini, entah itu waktu, uang, tenaga di saat ini, dan berharap kita mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, itulah yang disebut dengan investasi. Nah, biasanya investasi itu yang beredar itu berupa aset. Aset itu dibagi menjadi dua, aset real dan juga aset keuangan. Nah, ini aset yang paling populer saat ini dan paling banyak jenisnya. Nah, aset real itu apa sih? Nah, aset real itu sesuai namanya real gitu, nyata gitu. Jadi aset yang ada wujudnya, bisa itu lahan, bangunan, atau emas mungkin ya. Nah, itu bisa disebut sebagai aset real. Lalu aset keuangan. Nah, ini yang paling banyak. Bisa itu saham atau itu obligasi dan lain-lain. Nah, itu sekilas mengenai apa itu investasi dan tentang aset. Nah, lalu kita bahas tentang investasi ilegal. Nah, kita perlu waspada tentang investasi ilegal karena sekarang banyak sekali orang-orang yang menawarkan terkait investasi ilegal. Nah, cara paling gampangnya ya, prinsip sederhananya supaya kita bisa terhindar dari investasi ilegal itu ingat selalu 2L, prinsip 2L. Yang pertama legal dan juga logis. Nah, pikirkan dulu apakah investasi tersebut legal. Nah, cara ngeceknya gimana? Pastikan investasi tersebut terdaftar dan berizin di OJK. Nah, lalu yang kedua logis. Logis nggak sih investasi yang ditawarkan gitu? Apakah keuntungannya memang masuk akal gitu? Apakah sehari 10%? Nah, itu tuh menurut saya terlalu tinggi karena suku bunga bank aja 1 tahun itu paling 5%. Nah, ini 1%, ini 10% dalam 1 hari. Nah, itu perlu diwaspadai karena itu terdengar tidak logis. Biasanya terlalu manis kata-kata yang dijanjikan di awal gitu. Jadi untungnya sangat banyak dan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, itu untung sangat banyak dalam jangka waktu yang cepat. Nah, itu sudah dipastikan tidak logis gitu. Nah, terus gimana sih informasi lebih jauh supaya kita tuh tahu investasi itu ilegal atau tidak? Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang menawarkan investasi tersebut mengklaim bahwa investasi yang ditawarkan itu bebas dari risiko. Nah, ini perlu diwaspadai karena apa? Setiap investasi itu pasti ada risiko. Nah, itu kalau misalnya ada orang yang menawarkan ini aman, ini nggak ada risikonya, dijamin pasti untung. Nah, itu bisa dipastikan bahwa investasi itu ilegal. Karena apa? Ingat prinsip ini, ingat prinsip dasar ini dalam berinvestasi, yaitu high risk, high return. Artinya apa? Semakin tinggi keuntungan yang didapatkan dalam investasi tersebut, risikonya juga akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya ada yang nawarin, ini aman, dijamin untung dan nggak akan rugi. Nah, itu bisa dipastikan bahwa investasi tersebut ilegal. Yang kedua, dia memanfaatkan tokoh agama atau public figure atau tokoh masyarakat lain misalnya. Ini loh nih Pak Kiai Haji ini aja ikut investasi kami gitu, masa kamu enggak gitu? Ini pasti dijamin aman. Nah, itu biasa dipastikan bahwa investasi tersebut ilegal. Nah, kadang-kadang orang yang dimanfaatkan pun tidak tahu gitu ya. Kadang cuma diajak foto, ayo Pak Kiai foto gitu kan. Nah, Pak Kiainya aja nggak tahu apa-apa gitu, diajak foto mau aja. Nah, tahu-tahu dipasang jadi iklan kayak gitu. Nah, itu harus diwaspadai. Biasanya memanfaatkan tokoh agama untuk mengajak kita, menarik minat kita untuk mengikuti investasi tersebut. Nah, yang ketiga ciri-cirinya ini yang seperti saya bilang di awal, menjanjikan keuntungan yang nggak wajar dalam waktu yang cepat. Ingat ya, nggak wajar dalam waktu cepat. Ada banyak investasi yang bisa menghasilkan keuntungan yang banyak dan waktunya cepat, ada, tapi risikonya juga tinggi. Ingat ke prinsip awal tadi, high risk high return. Nah, tapi kan ini ada gitu, misalnya kalian pernah dengar tetangga orang-orang lain gitu misalnya, tapi ini bisa kok dia untung cepat dalam waktu singkat. Nah, itu hati-hati, ingat prinsip awal tadi, high risk high return. Semakin tinggi keuntungannya, semakin besar risikonya. Nah, itu bisa untung itu tadi karena dia bisa mengelola risikonya dengan baik gitu. Nah, itu tergantung kepada Anda sendiri gitu, apakah Anda percaya dengan instrumen investasi itu atau tidak kayak gitu.
Nah, yang keempat, ciri-ciri investasi ilegal. Biasanya ada bonus dari perekrutan anggota baru gitu. Misalnya, kalau misalnya kamu ngajak ini, nanti kamu dapat bonus gitu. Nah, itu patut diwaspadai gitu, karena itu biasanya investasi ilegal. Tetapi beda dengan MLM. Kalau MLM itu dia memang ada izinnya. Kalau nggak salah di Kementerian Perdagangan gitu. Jadi itu memang ada izinnya, tetapi batas bonusnya itu ada di dalam ketentuan gitu. Batas bonus dalam perekrutan anggota itu ada berapa persen gitu. Itu ada diatur gitu. Tapi kalau MLM itu memang legal, ada, tetap perlu waspada juga. Nah, ini ciri-ciri yang terakhir, yang nomor 5, ini yang paling pasti gitu ya, paling aman. Itu legalitasnya nggak jelas. Itu jelas seperti yang disampaikan di awal tadi, legal atau enggak kayak gitu ya. Nah, itu sedikit terkait investasi ilegal. Nah, lalu yang kedua, yang topik sedang hangat-hangatnya yaitu pinjaman online atau peer-to-peer lending, financial technology peer-to-peer lending. Nah, jadi kita bahas sedikit ya, apa itu peer-to-peer lending, fintech P2P lending gitu ya. Nah, yang pertama itu pengertiannya dulu. Nah, jadi singkatnya financial technology atau teknologi keuangan peer-to-peer lending itu seperti layanan jasa keuangan untuk mempertemukan antara pihak orang yang ingin minjem uang dengan pihak orang yang memiliki uang kayak gitu. Nah, jadi peer-to-peer lending itu sebuah platform atau lembaga yang mempertemukan dua orang tersebut atau dua pihak tersebut. Nah, modelnya itu ya seperti pengertiannya itu tadi gitu. Modelnya itu dia ada platform. Nah, jadi misalnya kita butuh uang, nah tetapi kita tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank karena mungkin syarat-syaratnya nggak terpenuhi gitu. Nah, jadi kita bisa ke peer-to-peer lending ini gitu, ke pinjol ini gitu. Jadi modelnya itu sama seperti ojek online atau mungkin belanja online gitu. Jadi kita sebagai konsumen yang butuh uang gitu, ada orang lain yang memiliki uang. Nah, kita dengan orang yang memiliki uang itu dipertemukan oleh platform peer-to-peer lending ini. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, itu tadi sedikit pengenalan terkait peer-to-peer lending itu apa. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan apa sih ciri-ciri dari fintech ilegal tersebut. Nah, yang pertama, itu biasanya bunga atau denda itu biasanya dibebankannya yang sangat tinggi gitu. Jadi bunganya tinggi, beban denda yang kalau telat bayar tinggi. Nah, itu bisa dipastikan kalau itu ilegal gitu, karena ada ketentuan yang mengatur batas-batasnya berapa kayak gitu. Nah, yang kedua, itu lokasi kantornya itu nggak jelas ada di mana. Nah, ini harus hati-hati karena kalau misalnya lokasi kantor aja tidak diketahui gitu kan, kalau misalnya ada masalah nanti susah diurusnya. Nah, yang ketiga, itu biasanya mereka menawarkan melalui SMS atau mungkin WhatsApp atau Telegram. Nah, itu ilegal karena apa? Kita sebelum mendapatkan tawaran tersebut kita harus setuju dulu terhadap penawaran yang mereka berikan. Sedangkan kita aja nggak tahu kan kalau misalnya pernah diberikan persetujuan kayak gitu atau enggak. Nah, itu bisa dipastikan kalau apa yang mereka tawarkan itu ilegal, karena itu tidak boleh gitu. Kita harus ada persetujuan dari kita terlebih dahulu. Nah, itu beda kalau misalnya kita nasabah dari bank tertentu dan mereka menawarkan persetujuan, menawarkan produk-produk mereka. Nah, itu boleh karena apa? Biasanya di awal itu waktu kita tanda tangan kontrak atau misalnya waktu buka rekening gitu ya. Nah, itu kan ada itu syarat ketentuannya. Nah, itu biasanya kita setuju kalau mendapatkan tawaran dari produk mereka gitu. Nah, itu biasanya ada dan itu legal. Kalau itu seperti itu legal. Nah, lalu yang keempat, penagihannya itu nggak beretika. Nah, ini salah satu ciri pinjol ilegal ya gitu. Karena apa? Dalam menagih itu ada etikanya, nggak boleh sampai memberikan informasi kepada kontak-kontak kalian kayak gitu, atau mungkin menggunakan kata-kata kasar kayak gitu ya, mengancam. Nah, itu tidak boleh gitu karena ada etikanya dalam menagih pinjaman seperti itu. Nah, yang kelima, aksesnya yang mereka minta itu berlebihan gitu. Jadi akses yang mereka minta itu sampai ke kontak atau mungkin galeri, file-file yang ada di HP kalian. Nah, itu tuh tidak boleh karena akses yang boleh mereka minta itu hanya 3. Ingat ini, camilan, yaitu C-nya itu kamera, M-nya itu mikrofon, dan L-nya itu location. Jadi hanya 3 itu yang bisa diminta oleh mereka. Selebih dari 3 itu tidak boleh, dan kalau misalnya ada yang minta lebih dari itu bisa dipastikan kalau lembaga tersebut ilegal. Nah, yang terakhir, cara yang paling gampang itu cek di OJK apakah terdaftar atau tidak. Kalau dia tidak terdaftar di OJK, itu bisa ada indikasi bahwa lembaga tersebut ilegal seperti itu. Nah, apa yang
harus saya lakukan gitu, atau ada nggak sih tips gitu kalau misalnya kita ini memang benar-benar ingin meminjam dana di lembaga pinjol tersebut, di lembaga pinjol gitu. Nah, pertama tipsnya itu adalah pastikan kita meminjam di lembaga yang terdaftar di OJK. Nah, cara ngeceknya kayak gimana? Cek buka di website OJK, www.ojk.go.id. Nah, kalau misalnya nggak ada di daftar tersebut, nah sebaiknya hindari karena ada indikasi bahwa lembaga tersebut ilegal. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan juga tentunya. Nah, ini yang paling penting, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, karena kita kan minjam, jadi kita harus bayar dong kayak gitu. Jadi pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan kalian untuk membayar, seperti itu. Yang ketiga, lunasi cicilan tepat waktu. Ini juga penting karena apa? Kalau misalnya kita telat bayar cicilan gitu ya, itu biasanya akan ada denda yang dibebankan gitu. Dan kalau misalnya kita telat terus, ya cicilannya, dendanya akan semakin besar, seperti itu. Yang keempat, hindari gali lubang tutup lubang. Nah, ini kalau misalnya kita gali lubang tutup lubang, kapan kelarnya gitu kan pembayaran cicilannya, pembayaran utangnya, seperti itu. Nah, yang kelima, ketahui bunga dan dendanya sebelum kita meminjam. Ini paling penting juga, karena kita harus cek dulu bunganya ini wajar nggak sih gitu, seperti ciri-ciri yang saya sebutkan di awal gitu. Kalau misalnya bunganya terlalu tinggi, nah itu ada kemungkinan kalau jasa tersebut ilegal. Nah, yang keenam, pahami kontrak perjanjian. Nah, ini penting. Jadi baca dulu syarat ketentuannya, bunganya berapa, dan juga kalau misalnya saya telat bayar dendanya berapa gitu. Itu tanya terus sampai kita paham. Kalau misalnya ada yang belum paham, tanya aja terus, nggak apa-apa gitu. Karena itu penting banget. Kita harus paham kontrak perjanjian. Nah, itu tadi tips jika kita ingin meminjam di lembaga pinjaman online gitu. Nah, kalau misalnya kita udah terlanjur, gimana sih kalau misalnya kita udah terlanjur kena pinjaman online ilegal gitu? Saya lagi butuh uang gitu, kepepet banget gitu misalnya kan, dan ternyata lembaga yang kita pinjemin itu ternyata memang ilegal gitu. Nah, apa sih langkah-langkahnya gitu kan kalau misalnya terlanjur tahu kalau itu ilegal? Nah, yang pertama itu segera lunasi. Karena apa? Kalian minjam, jadi harus lunasi gitu, secepat mungkin dilunasi. Ya, yang kedua itu laporkan ke Satgas Waspada Investasi dan juga kepolisian. Nah, itu karena memang itu ilegal, jadi harus dilaporkan kayak gitu. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian merasa terlalu berat dengan bunganya dan cicilannya, itu ajukan keringanan kayak gitu. Jadi kalian bisa ajukan keringanan kalau misalnya tidak sanggup membayar, kayak misalnya ajukan pengurangan bunganya kayak gitu, atau mungkin perpanjangan waktu untuk membayar kayak gitu. Nah, karena apa? Kalau misalnya belum dilunasi pasti akan diteror terus kayak gitu. Nah, itu seperti itu tipsnya jika kita sudah terlanjur terjerat di pinjaman online ilegal tersebut, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.